Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kembali saya Eliasar Benguno dengan NPM 18061951135 dan mendapatkan soal nomor 3 dan 4. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang telah saya kerjakan. Pada nomor 3 saya mendapatkan sebuah rangkaian dengan konfigurasi seperti berikut, yang mana dapat dilihat bahwa ini merupakan konfigurasi voltage divider dan dia ditambahkan kapasitor bypass di sini, jadi dia voltage divider yang terbypass. Nah, untuk yang pertama A, jadi disuruh untuk mencari nilai VB, VE, dan IE. Nilai VB bisa kita cari dengan rumus berikut, di mana R2 per R1 plus R2 kali VCC. Ini untuk mencari VB dari voltage divider ini, lalu didapat 2 volt. Lalu VE sama dengan VB min VBE, dimana kalau kita mengaplikasikan KVL maka akan dapat persamaan seperti ini. Lalu didapatlah VE nilainya 1,3 volt. Lalu untuk IE nya, IE sama dengan VE per RE, arus yang mengalir pada emitter sama dengan tegangan pada emitter per resistansi emitter ya. Tadi VE nya saya dapat 1,3 volt per 2 kilo ohm. RE nya dapatlah hasilnya 0,65 mA. Lalu selanjutnya menggambar DC equivalent circuitnya. Untuk menggambar DC equivalent maka kapasitor harus di open. Kalau kapasitor di open maka bagian sini akan terbuka dan sini juga. Lalu sebelah sini pun juga. Jadi menyisakan rangkaian ininya saja. Jadi seperti ini. Nah, lalu untuk yang B yaitu mencari nilai RE nya. RE sama dengan 26 mV per IE. IE nya tadi didapat 0,65 mA. Maka dilakukan pembagian, didapat hasil 40 ohm. Lalu menggambar RE modelnya. Ini merupakan RE model dari voltage divider bypass, dimana di sini ada R1, ini R2, ini merupakan beta RE, yang mana betanya 100 dikali RE nya hasilnya 4 kilo ohm. Lalu ini ada beta IB, RO, dan ini RC nya RE nya 2 kilo ohm. Nah, lalu untuk AC equivalent ya dapat dilakukan dengan cara menggroundkan, mengubah VCC menjadi ground. Lalu saya dapat ini resistor penggantinya dari paralel R1 dan R2 senilai 0,9 kilo ohm. Lalu untuk bagian sininya, karena dia pada AC equivalent circuit AC nya di short, maka resistansi RE nya tidak ada, sehingga bagian sini hanya RC saja. Nah, ini RE nya nggak ada. Nah, di sini jadi RC nya saja. Nah, lalu karena diketahui RO nyata hingga, bisa langsung melakukan pendekatan dengan cara berikut ini. Ada rumusnya sendiri jika RO nya lebih besar dari 10 RC nya. Untuk ZI dicari dengan memparalelkan R aksennya dengan beta RE, maka didapat hasil sebagai berikut. Untuk Z0 nya, jika RO nya lebih besar dari 10 RC, maka
nilainya sama dengan RC-nya, di mana RC-nya 1,8 kilo ohm. Dan untuk AV-nya, voltage gain, juga bisa langsung melakukan pendekatan dengan min RC per RE sama dengan RC-nya min 1,8 per RE-nya tadi didapat 40. Dapatlah voltage gain-nya minus 45. Tanda minus merupakan melambangkan kalau tegangan outputnya berbeda fasa 180 derajat. Nah, lalu saya akan menjelaskan soal yang nomor 4, di mana pada soal nomor 4 terdapat sebuah rangkaian JFET yang memiliki konfigurasi self bias yang terbypass oleh kapasitor bypass ini. Jadi dia self bias bypass JFET. Nah, lalu diketahui pula spesifikasi dari device-nya, di mana dia memiliki IDSS 10 mA, Vp-5V, dan YOS-nya 0. Nah, yang pertama yaitu mencari DC equivalent circuit-nya. Untuk mencari DC equivalent circuit, maka kapasitornya harus di open. Nah, karena kapasitor di open, maka bagian sini bisa dihilangkan dan bagian sini juga, lalu menyisakan rangkaian sebagai berikut. Nah, lalu kita cari juga dulu di awal nilai RD-nya, yaitu RD sama dengan 1 per YOS, di mana YOS-nya diketahui adalah 0. 1 dibagi 0 maka tak hingga. Nah, lalu selanjutnya karena 4A ini disuruh mencari VG, SQ, dan IDQ, nah maka cari dulu kurva transfer dari rangkaian ini. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan Shockley. Untuk VGS 0 volt, maka ID sama dengan IDSS-nya, itu 10 mA. Untuk VGS Vp per 2 atau 2,5 volt, minus 2,5 volt, didapat ID-nya 10 mA dikali, karena Vp per 2 maka dikali dengan 0,5 kuadrat, yaitu 0,25. Didapatlah VGS 2,5 mA. Lalu dicari pula untuk pada situasi lain, yaitu pada saat VGS-nya 0,3 volt dan VGS-nya sama dengan Vp-nya, dimana kalau VGS sama dengan Vp maka arusnya 0 mA. Nah, dari hal-hal yang diketahui ini dapat disketsa kurva transfernya, transfer karakteristiknya, dimana pada minus 5 volt atau sama dengan Vp itu 0 ampere. Lalu pada saat minus 2,5, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, pada saat minus 2,5 nilai ID-nya 2,5 mA. Nah, lalu begitupun pula pada VGS 0,3 Vp, arus drainnya di sini 4,9 mA. Nah, lalu dapat selanjutnya dilakukan membuat garis untuk mencari Q point-nya, di mana memiliki komponen sebagai berikut. ID aksen, di mana IDSS per 2 yaitu 10, IDSS-nya 10 dibagi 2 maka didapat 5 mA. Nah, untuk VGS aksennya minus IDSS kali RS per 2 sama dengan minus 5 volt, karena IDSS per 2 5 min 5 dikali min 5 mA dikali
RS 1 kilo ohm sama dengan min 5 volt. Nah, maka ditariklah garis ini V aksen GS tadi didapat minus 5 volt. Nah, lalu untuk ID aksennya itu setengah dari IDSS nya yaitu 5 mA. Nah, lalu ditarik sebuah garis sampai ke titik ini dan dilihat perpotongannya terhadap kurvanya. Nah, ini kebetulan tepat sekali kurva dari gambar yang saya buat memotong pada kurva di titik VGS nya minus 2,5 volt, maka didapat VGSQ nya minus 2,5 volt. Lalu untuk IDQ nya didapat ini pada titik 2,5. Ini 1, 2, ini 3. Diantara 2 sama 3 saya perkirakan nilainya 2,5 mA. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mencari GM. GM memiliki persamaan sebagai berikut, dimana dari yang telah didapatkan dari kurva ini bisa langsung kita masukin, dimana 2 IDSS 2 kali 10 mA 20 per nilai mutlak dari VP, dimana VP adalah minus 5 volt, maka dia sama dengan 5 ini bisa langsung dibagi. Lalu kita melakukan perhitungan untuk sisi sini juga. 1 minus 0,5 dikali 4 sama dengan 2 milisiemens. Nah, lalu yang terakhir yang bagian C yang bagian C yaitu diperintahkan untuk mencari AC ekivalen sirkuitnya, dimana untuk mencari AC ekivalen sirkuit perlu dilakukan meng-short kapasitor dan menggroundkan DC supply-nya. Nah, bisa dilihat kalau DC supply-nya di-groundkan, lalu ini di-short. Nah, karena kapasitor bypass-nya short, dia paralel dengan RS 1 kilo ohm, maka RS-nya ikut kena short juga. Jadi menyisakan tinggal RD dan RG. Nah, untuk RD yang tadi, ini RD tadi sebelumnya terhubung dengan VDD, maka karena di-groundkan, dia VDD-nya menjadi di-groundkan. Lalu ini sisi bagian RG 5 mega ohm, dan bagian ini adalah merupakan AC ekivalen dari FET. Nah, seperti berikut. RS tidak ada karena efek short dari kapasitor bypass. Nah, langsung saja bisa dicari Z impedansi inputnya sama dengan RG, dimana RG nya adalah 5 mega ohm. Untuk impedansi outputnya, karena nilai RD ininya lebih besar dari 10 resistor drainnya, maka bisa langsung melakukan pendekatan ZO nilainya sekitar sama dengan RD, dimana RD nya 1,8 kilo ohm. Nah, itu untuk bagian C. Untuk bagian D nya gain dari tegangannya, voltage gainnya sama dengan, ini juga bisa langsung melakukan pendekatan karena RD nya RD nya tak hingga, ini minus GM kali drain resistor drain, lalu didapatlah angka AAP nya minus 3,6. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.